Syawalillahilham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini insyaallah kita akan finish di bab najis ya. Malam ini insyaallah, dan harus finish, harus kekejar target. Supaya besok kita masuk tentang hukum haid, nifas dan istihadah. Nanti kita akan lanjut lebih dalam. Nah, itu bab yang paling seru. Dan seorang laki-laki harus paham bab itu. Nah, tapi najis dulu kita bersihin. Najis di luar badan manusia. Nah, besok ada najis darah yang ada pada manusia yang lazimnya keluar. Kita akan bahas itu. Jadi ini pengajian sebenarnya bukan cuma buat bapak-bapak, justru buat ibu-ibu sebenarnya yang lebih sering. Ya. Suatu saat ibu-ibu di sini juga harus diajarin ngaji fikih sebulan sekali walau nggak hatam-hatam ya. Supaya saya nggak tahu sekarang ibu-ibu materinya apa di sini pengajian, bebas atau ada ini ya, ada apa? Ada kitab tertentu kayak kita gitu di sini. Apa ngaji bebas? Ada tema tertentu gitu? Kayaknya bebas ya. Ustaznya ada jadwal ganti-ganti, sepertinya saya belum laku kalau buat ibu-ibu. Ibu-ibu kan malam minggu yang di masa saya. Minggu Sabtu sore kan? Ya, Sabtu sore. Belum laku saya kalau ibu-ibu. Ganti-ganti ustaznya ya. Nunggu di aksi. Emang siapa aja sih? Nunggu apa? Jadi temanya. Oh, itu udah beda harganya ntar. Kalau udah lolos aksi udah beda harganya ntar. Jadi temanya masih bebas. Doain ya, doain. Aksi Indosiar. Saya ikut kemarin siang udah audisi, mudah-mudahan aja lolos. Insya Allah. Kalau ngelihat harapan sih besar kemungkinan bulan Ramadan ini di Indosiar kemudian. Mudah-mudahan gak pulang-pulang biar selesai sampai juara satu di akhir. Jadi dia tuh kan setiap hari tereliminasi satu, hari kedua satu, terus sampai yang terakhir. Sampai Ramadan yang kedua, pesertanya yang diambil dari seluruh Indonesia daftar tuh ribuan. Jadi kalau kita bisa lolos, berarti kita udah bisa ngalahin ribuan orang. Nah, kemarin saya udah dites riwayat pendidikan, profil, terus apa aja keahlian Anda gitu kan. Saya bilang yang bahasa Arab, penerjemah gitu. Langsung disuruh ceramah pakai bahasa Arab. Saya jabanin. Emang udah makanan favorit saya kalau bahasa Arab kan. Kak Heru, Ustadz Heru, Masya Allah. Boleh? Usah ada, Insya Allah. Aduh, hapunten aja kan itu. Oke, nah itu sih intinya ya, sedikit. Saya membawa nama Bogor, cuma saya nggak sebut mau kota mau kabupaten, yang penting aing orang Bogor dalam hati lah gitu. Sugan menang lulus dapat ntar, kan enak. Kalau misalnya udah punya pengalaman gitu ya, saya cuma pengen belajar dari sana tuh sejauh mana peran dakwah saya bisa tembus, itu aja sih, bukan karena tujuan yang lain. Tapi kalau lulus, ya alhamdulillah berarti rezeki di situ. Karena kemarin yang juara orang Jawa Barat. Apa Ustaz? Ada spesifikasinya kan Ustaz, kayaknya itu kan bahasa Arab bisa jadi ada yang lebih. Ada. Jadi ada kadang yang misalnya kayak yang dari waktu kapan tuh yang dari Bandung apa Sumedang, dia bisa kayak gitu ada yang bisa apa pantun. Iya, jadi keahlian tertentu. Ya main gitar, cuma saya bukan nggak tertarik, saya nggak bisa lah intinya untuk bahasa main. Arabnya itu yang Ya, saya utamakan bahasa Arab gitu. Karena dites langsung. Jadi mereka juga tanya pengalaman dakwah Anda sudah sampai mana aja gitu. Ini sebelum kita mulai lah dikit. Pengalaman dakwah Anda sudah sampai mana aja? Saya jelaskan. Kalau ditanya ceramah, lebih dari 10 provinsi sudah saya datengin. Disuruh sebutin kota-kotanya apa aja, saya absenin satu-satu. Aceh, Medan, Pekanbaru, Riau, Marabungo, Palembang, Bandar Lampung, apalagi tuh Kan Ilir, terus Batam, Karimun, semua udah saya datengin. Aceh juga, Aceh hampir semua daerah udah saya pernah ngisi. Terus apalagi Sulawesi, Manado, Kota Mobagu, Palu, Makassar, Goa, Gorontalo, terus Kalimantan, Banjarmasin. Saya sebutkan. Gonjuring. Itu ngapain aja itu? Ya ceramah lah. Tanya lagi. Ada sponsor apa enggak? Enggak. Terus gimana kok bisa laku? Ya saya bilang.
gitu. Kok laku ya, bilang saya memang belum pernah keluar negeri, saya memang pengangguran, nggak ada pekerjaan dalam arti yang tertulis kayak KTP formalitas gitu kan. Tapi seseorang kalau udah tertarik sama suatu ustadz, dewan juri yang terhormat, itu MLM gitu. MLM, mulut lewat mulut, majelis lewat majelis, masjid lewat masjid, musola lewat musola. Jamaah kita akan menjadi marketing berjalan dakwah kita sendiri kalau kita bagus. Jadi kayak saya ngajarin mereka. Itu bukan ustadz, orang Indosiarnya. Iya, kalau ustadz, saya tahu dari cara dia berbicara, hanya ada satu yang kelihatan agak sedikit ustadz. Dia mungkin pernah di pesantren, tapi juga sebenarnya dia tidak mendalami. Jadi, Agus yang inti di awal-awal, mereka tuh nyari talent-talent, calon pendakwah yang kira-kira cocok ratingnya. Dia itu tahu ya. Itu. Ini potensi ini. Nyarinya rating kalau di TV sekarang. Makanya di antara teman-teman di sini banyak yang putus asa milih TikTok, milih YouTube. Ajenteng aing tuh bisa asup TV, nu penting biasa asup ke YouTube we gitu. Ya nggak masalah juga. Karena TV punya standar rating. Kayak misalnya program iNews TV Cahaya Hati. Kemarin saya ketemu sama produser. Ngobrol. Mereka juga nawar-nawarin ada yang ajakin saya, cuma belum deal ya untuk tampil di iNews. Ustadz tuh banyak tuh, ada 7 segmen. Setiap satu segmen ada iklannya kan. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, pengisi acara utama, Ustadz D, Ustadz E, 4 bintang tamu. Nanti dilihat tuh, ada bintang tamunya Ustadz baru, pas ditonton ratingnya anjlok. Karena kan mereka kan punya teknologi untuk melihat ratingnya. Kalau bagus kan pasti tinggi, artinya banyak yang nonton. Orang gak akan ganti ke channel yang lainnya. Itu gak diminta juga bakal dipanggil lagi besok. Tapi kalau udah tampil pertama dia nggak terkenal, anjlok rating, itu yang pertama sekaligus yang terakhir. Jangan harap jadi ustadz kayak gitu bisa langsung dikenal gitu. Tapi sekali lagi saya pertegas kepada dewan juri bahwa aksi buat saya wasilah, bukan gaya. Wasilah itu perantara, bukan tujuan. Tujuan kayak gini nih, ini baru di dakwah. Ngaji. Yang kadang mereka yang jago ceramah disuruh megang kitab kuning juga belum tentu jago Bang Musa. Kayaknya susah ngegabungin bahasa Arab, kitab kuning, plus skill untuk berbicara setengah mati. Makanya di pesantren kita diajarin ilmu namanya muhadharah kan. Muhadharah itu ilmu khitobah, berbicara, public speaking. Kalau boleh jujur, Pak Jenal mah udah menguasai lah. Megang mic, orang yang sanggup megang mic di depan ribuan ratusan orang, rahmat buat saya. Karena nggak semua orang berani. Di pos ngomongnya kencang, giliran megang mic ya. Ada kan yang kayak gitu Ustaz? Wah, yang kayak gitu. Banyak bukan. Megang itu. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Teman-teman yang pengen gabung join, silahkan. Nanti saya prof ya. Tapi saya nggak bisa interaksi. Oke. Namun hijau ini. Jazakallah khair. Oke. Nah, itu sedikit. Saya cuma minta nanti mudah-mudahan. Kalau yang di Serial Mur itu teman ceramah ngundang tuh mah diundang. Ya maksudnya kesini langsung. Iya. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Dalam arti nggak menjadi tujuan utama sih, tapi memang nggak munafik. Popularitas buat seorang pendakwah itu penting. Karena Nabi nggak akan kita kenal kalau Nabi nggak terkenal kan. Nah itu. Tapi ada sebagian yang menyalahgunakan popularitas untuk mencari keuntungan tertentu. Jazakallah khairan. Ya, jadi kalau ditanya penting terkenal penting. Ustadz-ustadz yang udah pernah entertain tuh rata-rata kayak gitu. Saya pengen coba. Apakah saya masih dibilang Ustadz Fikri mirip Narji? Mirip. Gua kesal banget masih kalau dibilang kayak gitu. Hah? Banyak banget yang udah ngomong kayak gitu. Mungkin Pak Musa karena kita sering interaksi nggak nyadar kali. Orang yang baru kenal. Saya lebih dari 20 orang ngomong kayak gitu. Ini Narji ya? Mirip tapi gak ada. Bukan mulai pada ngebayang gitu deh. Ada Gino. Nggak. Tapi buat orang yang entertain, kayak gitu jadi nilai unik loh. Kayak gitu jadi nilai unik. Ustadz cepot, Ustadz ini, Ustadz apalagi sih yang kayak Ustadz pantun gitu kan. Saya kurang. Ciri khas ya. Saya kurang punya ciri khas kalau yang ke arah itu. Gitu. Jangan sampai dipanggil ntar ini diubah lagi nama kotaknya Ustadz Fikri delete Ustadz Narji. Ya Allah ya Rabbi. Kemarin di Arafah ya, Ustadz Cilok ya. Ustadz Cilok. Iya. Di Mas Ustadz Cilok. Iya.
Mau dipanggil lagi makan cilok. Sebut Ustaz Cilok. Allah ya Rabbi. Baik. Nah itu sedikit prolog. Saya minta maaf kalau kemarin WA saya di grup mengotori timeline bapak-bapak jamaah semuanya. Cuma minta support dan doanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke halaman 10 kitab Fathul Qorib masalah najis ya. Teman-teman yang ada di Sini, Pak. TikTok silahkan di tap layarnya, di give layarnya. Yang di YouTube juga silahkan dibagikan. Kalau sekiranya bermanfaat, alhamdulillah. Kacamata. Nanti dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Kita buka kitab Fathul Qorib ya. Terima kasih sudah di tap layarnya. Jazakumullah khairan katsir. Dan mohon maaf tadi prolog, hanya prolog ya. Saya juga lagi mengikuti aksi Indosiar, lomba Akademi Sahur Indonesia Indosiar, tayang di bulan Ramadan nanti. Kalau lolos saya masuk TV besok, nggak masuk TikTok lagi. Sorry TikTok lewat. Sekarang terpaksa masuk TikTok. Nggak, intinya syiarnya untuk dakwah ya. Itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang pembahasan paragraf yang saya bilang ini paragraf terakhir tentang masalah najis ya. Kemarin kita udah bahas bahwa anjing dan babi ini termasuk salah satu najis mughallazah ataupun najis berat yang cara membersihkannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Dan kemarin kita sudah bahas panjang tentang masalah ciri-ciri atau kenapa dalam agama Islam anjing dan babi dijadikan salah satu hewan yang dikategorikan mughallazah ataupun najis berat. Nah sekarang kita sudah selesai, paham gak paham harus dianggap paham. Kita masuk tentang membersihkan najis yang sedang-sedang saja atau mutawassit ya. Dari Wayughsalu. Ada yang mau baca tabarukan? Oke, Oden pause. Nah, pause kemarin kayaknya belum sempat baca. Udah sempat kemarin ada ya? Enggak, ayo. Pause lagi mah enggak. Wayughsalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalu min sa'irin au baqiyan najasati marratan wahidatan wa fi ba'din nusahu marratan tapi alaihi wasalasati wa fi ba'din nusahu wasalasati bitta'i Abdulu wa alamu anna ghusalatin najasati ba'da taharatil mahalli al-maghsuli tahiratin in fasolat ghairi mutaghayiratin walam yajid wazaniha ba'da in fisoliha aman karena ba'da ibaron Ba'da tibari ma miqdarin ma yatasyaru bihi al-maghsula minal ma'i hada in lam tablughu kullataini fa in balagtuha tuhma Fasyartu adamu taghayyur. Oke, siap. Titik dulu ya sampai di sini, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Wa yughsalu. Maka Pak RT. Ini kosong nih masih enak buat di luas, Masya Allah. RT sini. Nah, ini ada tuan rumah temennya langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughsalu. Ya. Damang. Wa yughsalu min sa'irin ay baqi an-najasati marratan wahidatan. Wa yughsalu dan dicuci min sa'irin dari segala sisa-sisa ay baqi artinya sama sisa-sisa an-najasati najis yang lainnya marratan wahidatan akan sekali yang satu. Marrotan wahidatan, marroh sekali satu, wahidah satu artinya satu kali, akan satu kali. Wa fi ba'din nusakhi marrah, dan dalam sebagian teks kitab yang lain marrah, nggak pakai wahidah ya, arti marrah satu, nggak pakai wahidah juga nggak apa-apa.
Berapa kali? Marrah. Arti marrah 1 kali. 2 kali bahasa Arabnya marratain. 3 kali salas marrat. 4 kali arba' marrat. 5 kali khamsa marrat. 6 kali sit marrat. 20 kali ishruna marrah. Seperti itu. Jadi marrah saja artinya sekali. Jadi nggak pakai marrah wahidah juga nggak masalah. Nah, intinya adalah untuk najis-najis yang tidak masuk dalam kategori najis yang berat dan juga najis yang ringan, maka statusnya adalah najis mutawassit, pertengahan. Dan ini yang paling banyak. Karena gampang mengidentifikasinya. Najis yang ringan cuma satu, apa? Bayi yang belum sampai usia 2 tahun. Pipisnya, kalau kotoran air besarnya tetap sama ya, pipisnya doang. Dan bayinya belum makan. Itu yang paling penting. Laki-laki harus. Kemudian untuk najis yang berat, gampang. Anjing dan babi. Selain dari 2 ini, masuk ke tengah semua. Ini gampang ya. Kotoran ayam, termasuk manusia sendiri, darah, itu najis, tapi najisnya mutawassit. Cara menghilangkannya di sini dijelaskan, yughsalu, cukup dibasuh, disiram, diguyur, dibanjur, disiram pakai air, cukup sekali, sudah. Najis, misalnya ada najis bentuknya seperti ini, nempel, siram set, udah selesai. Kalau udah bersih, apalagi air kencing laki-laki misalnya, set, kita kan nggak tahu kalau air kencing, kepercik atau apa, cukup diginiin. Kalau najisnya sudah tidak terlihat. Tapi kalau najisnya masih terlihat, maka 4 yang harus hilang: rasa, warna, bau, bentuk. Ya, kalau kotoran ayam yang warna hitam paling mudah diidentifikasi. Bentuknya dulu hilang, ngalir semuanya. Tapi kalau misalnya ada, mohon maaf, kotoran ayam, baunya udah nggak ada karena udah lama. Kemudian apalagi bentuknya udah, bentuk doang yang masih kelihatan, bau nggak ada. Rasa kalau dijilatin mungkin ya normal saja gitu kan. Terus apalagi dilihat doang masih ada ya, maka yang menjadi target adalah bentuknya udah harus hilang semua. Bentuk hilang, bau udah hilang, semuanya udah hilang. Tapi ketika, mohon maaf nih, ada kotoran ayam jatuh ke ubin, terus ngebersihinnya pakai kape. Tahu kape apa ya bahasa di sininya? Kape ya. Sodokan pakai kape, ada kotoran ayam, krek, set, dah bersih. Masih najis nggak? Masih najis. Nah, yang ngebuang dengan cara seperti itu nggak ngaji kitab ini. Dia nggak tahu cara ngilanginnya. Oh, bukan berarti nggak boleh pakai kape, bukan. Boleh ilangin dulu tuh najis, jirimnya atau bentuknya dengan kape, maafi muskilah, nggak masalah. Yang penting setelah itu air. Walaupun air hanya tinggal marrah, 1 kali guyuran, nggak masalah, itu udah sah. Yang jadi perdebatan definisi 1 guyuran itu semana bagaimana. Dalam 1 kali cidukan gayung, apakah ini gayung penuh kan? Misalnya ini gayung penuh. Ketika saya pakai air yang ada di gayung setengahnya, masih ada sisa. Apakah ini udah dianggap 1 guyuran atau enggak? Enggak. Iya, 1 guyuran. Atau misalnya air full, setengahnya segini, saya pakai seperempatnya, udah 1 guyuran apa belum? Nggak dihitung jumlah airnya. Atas nama sudah marrah wahidah, ya, itu udah dianggap 1 guyuran. Nanti guyurannya. Kalau nambah lagi 2 kayak ini. Yang jadi masalah begini Pak RT, udah 1 guyuran, masih ada guyuran yang tadi dianggap nggak? Dianggap, karena kan posisi berhenti, jeda dulu. Nggak dianggap. Maksudnya begini, ini najis masih ada bentuknya, tak? Kita guyur nih najis, set, air udah tinggal setengah. Tapi bentuk najisnya masih ada. Yang tadi udah disiram, dianggap guyuran nggak? Kalau dianggap guyuran, harusnya ini udah suci Pak RT. Belum. Jawabannya belum. Nanti ada keterangannya. Itu yang menjadi patokan. Jadi harus dipastikan ketika kita mengguyur ataupun membanjur bentuk najis, itu harus dalam posisi hilang bentuknya terlebih dahulu. Jadi sebaiknya dengan kape dulu memang.
baru kita bersihkan sisa najisnya. Itu. Yang susah itu rumah kosong, pinggir jalan, persimpangan. Kita beli itu tanah, mau kita bangun toko di situ. Cuma masalahnya namanya rumah kosong kagak ada bagus-bagusnya, bau,